Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus pasal 16. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Renungan untuk kita hari ini dari Markus 16 ayat 1 sampai 20. Yesus bangkit dan amanat agung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus adalah dasar iman Kristen. Tanpa kebangkitan iman kita sia-sia, pengharapan kita hampa, dan berita Injil tidak lebih dari dongeng belaka. Tetapi Markus 16 menegaskan ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Kebangkitan Yesus bukan sekedar sejarah, tapi kemenangan Allah atas dosa.
maut, dan kuasa gelap. Kebangkitan itu juga melahirkan panggilan bagi kita, pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Hari ini kita belajar 3 kebenaran besar dari Markus 16. Yang pertama, kebangkitan membawa harapan baru, ayat 1-8. Para perempuan datang ke kubur dengan hati yang hancur, membawa rempah-rempah untuk mengurus jenazah Yesus. Mereka bahkan khawatir siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi mereka. Namun ketika tiba, batu sudah terguling dan kubur kosong. Malaikat berkata, ia telah bangkit. Pesannya bagi kita, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh beban dan khawatir. Tetapi Tuhan Yesus telah mendahului kita dengan kuasa-Nya. Kubur kosong adalah tanda bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Yang kedua, kebangkitan mengalahkan keraguan, ayat 9-14. Maria Magdalena menjadi saksi pertama, lalu 2 murid dalam perjalanan. Tetapi para rasul tetap tidak percaya. Yesus akhirnya menambahkan diri kepada ke-11 murid dan mencela ketidakpercayaan mereka. Pesannya bagi kita, bahkan murid-murid yang hidup bersama Yesus pun bisa ragu, apalagi kita. Namun Yesus tidak menyerah, ia datang untuk menguatkan iman mereka. Tuhan tahu kelemahan kita, tetapi ia ingin kita beriman, bukan bersandar pada rasa takut dan keraguan. Yang terakhir, kebangkitan melahirkan amanat agung, ayat 15-20. Yesus memberi perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang menolak akan binasa. Yesus berjanji, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Kuasa atas setan, bahasa baru, perlindungan dari bahaya, dan kesembuhan bagi orang sakit. Setelah itu Yesus naik ke surga dan murid-murid pergi memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Pesannya bagi kita, kebangkitan Yesus bukan hanya berita untuk didengar, tetapi misi untuk dibagikan. Gereja yang sejati adalah gereja yang diutus bukan hanya untuk berkumpul. Kita dipanggil keluar untuk bersaksi dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, dan masyarakat. Kuasa Roh Kudus menyertai setiap langkah kita. Kita tidak berjalan sendiri. Aplikasi dalam kehidupan kita. Percayalah penuh pada kebangkitan Kristus. Jangan biarkan keraguan menguasai hati. Yesus hidup, maka ada pengharapan di tengah persoalan hidup. Hiduplah sebagai saksi Kristus. Kesaksian bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat karakter, kasih, dan perbuatan kita nyata. Ambillah bagian dalam amanat agung. Tidak semua orang bisa menjadi pengkhotbah, tetapi setiap kita bisa menjadi penginjil lewat doa, dukungan pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus 16 mengingatkan kita bahwa kebangkitan membawa harapan baru, kebangkitan mengalahkan keraguan, kebangkitan melahirkan amanat agung. Yesus yang bangkit kini duduk di sebelah kanan Allah, tetapi kuasa-Nya terus bekerja melalui kita. Mari kita hidup sebagai umat yang percaya, dipulihkan, dan diutus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.